Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 11 Januari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, akhirnya Yesus mengatakan, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Bukan hanya orang atau kelompok tertentu, tetapi sekali lagi semua orang di tempat atau di daerah manapun. Maka dari itu kita bisa mengerti, walaupun banyak orang yang mencari, dia harus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil, supaya orang-orang lain juga mengalami sentuhan cinta kasih ilahi lewat pengajarannya, pewartaannya. Kita, saudara-saudara yang terkasih, kiranya masih ingat akan Rasul Paulus yang mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengubah hidupnya. Ia menjadi begitu bersemangat untuk membagikan pengalamannya itu kepada sesamanya. Ada luapan rasa syukur untuk memberitahukan kepada semua orang akan kasih Allah yang tiada terukur yang telah diterimanya di dalam Yesus Kristus. Betapa ia menghendaki agar semua orang seperti dirinya menemukan Kristus di dalam Injil. Maka dengan hati berkobar, Rasul Paulus berseru, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus 9 ayat 16. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hati kita juga berkobar-kobar seperti Rasul Paulus untuk mewartakan Injil, kabar sukacita Kristus? Atau pertanyaan yang mestinya lebih dulu ditanyakan adalah, apakah kita sudah berjumpa dengan Kristus dalam Injil sehingga kita dapat mewartakannya? Sebab kita tidak dapat membagikan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak punya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensikliknya yang pertama, Lumen Fidei, Paus Fransiskus menghubungkan kebenaran dengan pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Kebenaran yang diungkapkan iman kepada kita adalah sebuah kebenaran yang berpusat pada sebuah perjumpaan dengan Kristus, pada permenungan akan hidupnya dan pada kesadaran akan kehadirannya. Lumen Fidei 30. Sedangkan iman itu sendiri, kata Paus,
lahir ketika kita menerima cinta kasih Allah yang begitu besar yang mengubah kita dari dalam. Lumen Fidei 26. Sehingga kita melihat realita kehidupan dengan mata yang baru. Maka di sini Paus Fransiskus menekankan pentingnya pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus dan pengalaman kita menerima cinta kasih Allah. Bagaimanakah caranya, saudara saya terkasih? Dalam salah satu homilinya, Paus Fransiskus mengajak umat untuk menerima sabda Tuhan setiap hari dengan dua cara sederhana. Pertama, dengan mendengarkan homili dari imam dan merenungkannya. Lalu yang kedua, Paus mengatakan dengan membeli kitab Injil yang kecil dan murah, membawanya di kantong atau di tas, dan membaca satu perikop saja setiap hari untuk bertemu dengan Yesus. Sepertinya ini adalah hal kecil dan sederhana, tapi mungkin kita belum pernah melaksanakannya, yaitu membaca dan merenungkan Injil di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Kristus rindu untuk menjumpai dan menyapa kita lewat sabdanya dalam kitab suci. Jika kita mampu menangkap kehadiran Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita senantiasa di dalam hidup kita, tentu ini akan mengubah kita. Kita akan semakin jatuh cinta pada sabdanya dan rindu menerima sakramennya, sebab ia ada di sana. Kita akan mempunyai motivasi yang kuat untuk peduli pada sesama, sebab Tuhan ada dalam diri mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jika ku ingat betapa besar kasih-Mu kepadaku, apakah yang bisa kubalas kepadamu? Kobarkanlah hatiku, seperti dulu Engkau mengobarkan hati para murid-Mu, supaya aku pun rindu untuk mengasihi Engkau dan membagikan kasih-Mu dan kabar sukacita-Mu kepada sesamaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.